saya baru belajar naruh kamera. Tadi banyak yang kepotong, udah ngomong sampai berbuse-buse. Ternyata tak terekam. Bismillah, percobaan vlog pertama. Dek, Hadijah. Mau jadi kakak. Mau gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita vlogger amatiran. Jadi ini pertama kali kita perdana melakukan vlog. Semoga berhasil di hari pertama biar nggak boros bensin. Kita mundur pelan-pelan. Bapaknya nggak bawa loh. Apa? Oh iya. Jatuh. Sekarang kita ingin muter-muter BSD. Jadi kita ini kan sedang melakukan project studio di bawah naungan bisnis Fruite, bisnis kedai kopi yang kita buat simple dan minimalis lah, bisa dibilang gitu. Ruangan kedainya kita buat cuman 3x4 meter. Tapi kita ingin walaupun dengan ukuran kecil seperti itu dan dengan alat yang mungkin bisa dibilang middle ya, seadanya juga enggak tapi lengkap juga, kita bisa jualan secara online, terus bisa juga berbagi manfaat dari Fruite ini melalui berbagai channel gitu. Mana? Nih, ini. Boleh Salah satunya yaitu melalui YouTube. Kemampuan kita tuh apa aja sih selain vlog di kedai? Mungkin kita bisa juga seperti ini, car vlog gitu. Di dalam mobil sambil di jalan menuju tempat sesuatu, kita ngobrol gitu, berbagi, sharing. Saya juga ya hampir tiap minggu kita mungkin sehari 2 hari naik mobil gitu rutin, sambil kadang ambil curhat sama istri gitu, kadang sama orang tua juga, ngajak anak-anak main gitu. Kegiatan rutin istri kalau udah di mobil di Cimol. Enak. Kalau menurut saya sih car vlog ini termasuk metode yang unik juga dan patut dicoba. Tapi harus hati-hati juga karena bahaya, sebagai pengendara harus konsentrasi full. Beberapa kedai kopi di BSD yang menurut saya terkenal dan memang nasional juga ya. Yang pertama itu ya pasti Kopi Kenangan, kedai kopi yang grab and go dan medium ya. Kalau Starbucks mah ya nggak usah ditanya. 2, Janji Jiwa itu oke juga, tapi nanti dia istilahnya tipe kopinya tuh beda, marketnya juga beda gitu. Yang ketiga Tuku. Dan ini sekarang kita akan sedikit bahas Tuku lah gitu, sampai menuju ke tempat Tuku di sana. Jadi Tuku itu kedai kopi yang punya karakter yang kuat kalau menurut saya. Jadi karakter dia itu kedai yang mungkin diantara yang 2 ini agak alon-alon gitu, tapi pencintanya banyak. Karena saya pernah lihat salah satu video ownernya Tuku, saya lupa namanya,
dia tuh benar-benar detail terkait mencari sebuah biji kopi. Jadi mungkin yang lain juga sama sih. Si Tuku ini benar-benar aware dengan rasa dari kopi susunya dia, yaitu kopi susu tangga. Dia sangat detail gitu ownernya. Sampai mungkin ya setiap biji kopi yang datang dari yang supplier mereka, itu mereka teliti dulu setiap datang. Jadi konsisten rasanya. Diteliti di pusat, nanti setelah oke, baru dikirim ke cabang-cabang seperti kalau yang saya lihat seperti itu. Dan Tuku itu unik gitu. Dimana kedai kopi yang lain mengedepankan fusion, varian-varian yang banyak, bahkan non kopi. Di Tuku menunya cuma 10, paling 10-an lah kurang lebih 10. Dan selalu kalau yang pesen, yang saya lihat atau mungkin saya sendiri belinya ya cuman kopi susu tangga udah gitu loh. Tapi di balik itu dia konsisten gitu membuat setiap produk dia dari hari ke hari, dan itu yang menjadikan orang percaya pada produk dia. Hati sayang. Ciri khasnya dia creamy. Dia kalau menurut saya paling creamy di antara kopi susu yang lain ya. Ini dia. Ayo kita pasti. Oke, kita mulai lagi. Ada foto dan videonya di dalam seperti apa. Dan ini setelah emang kuat banget dia tuh. Kuat rasanya, rasa kopi, rasa creamy, segula. Dan semuanya tuh ada semua. Ibarat menyatu tapi masing-masing tetap punya rasa gitu ya. Iya. Kompleks nyatunya halus namanya. Tapi kan kalau misalnya nggak nyatu, tapi karena kalau nyatu kita susah menentukan Iya. itu rasanya apa, tapi berarti dia ini balance Semua. Ada kayak gurih-gurih juga, emang pakai garam atau apa nggak tahu juga. Tuku kalau mau saya sebagai ini semua yang datang ini semuanya ke Tuku ya. Yang ingin buka bisnis kopi, karakternya kuat jelas banget. ini sewanya Ada bolunya mulai berkembang tuh. Tadinya cuma wortel doang, sekarang sama coklat sama gula aren. Tadi kata sebenarnya istri kalau dilihat dia itu benar-benar memanfaatkan bahan baku yang ada loh. ya itu dia. Kan dia ada gula aren, udah gula aren jadiin. Itu saya setuju banget. Aku setuju banget konsep gitu. Jadi ya nggak usah 2 kali kan, kasihan pegawainya. Berarti tinggal menciptakan rasa yang Enak. Snacknya, pendamping minumnya. Jadi snack yang dia buat, dia nggak akan enak kalau nggak dimakan sambil minum kopinya gitu.
Karena kue-kue yang ada di tuku tadi kita rasain semua, kita beli ya. Bolunya ada 3. Ada wortel, ada coklat, ada gula aren, terus ada donat. Itu semuanya bikin seret gitu di tenggorokan tuh, seret. Kopinya enak, jadi perannya roti itu untuk mengenyangkan aja sih. Kalau yang lagi lapar. Pas diminum sama kopinya langsung seretnya hilang, rasanya jadi madu gitu. Jadi bukan jadi madu, jadi madu hutan, bukan, maksudnya mempadu lah, rasanya jadi mempadu gitu. Memang by riset sih si ini, si Risetnya tuku ini ini. yang mahal. Kita juga merasakan sendiri ya, riset tuh memang buang uang, memang buang Makan uang. cuman ya penting biar produk kita unggul dan punya karakter konsisten. Sebagai kedai kopi unggulan udah sesuai gitu emang, karena dia risetnya kuat. Nah sekarang pertanyaannya, Fruite itu karakternya seperti apa? Kedainya cuman 3x4 meter, berada di lokasi yang perumahan di dalam, yang nggak serame ini kan, nggak serame di jalan raya ini, nggak di ruko-ruko, hanya di perumahan. Dekorasi juga kalau saya bilangnya dekorasi efisien gitu. Dekorasinya butuh ditempel apa, itu ada fungsinya gitu, bukan hanya sebagai penghias. Beda gitu konsepnya, dengan tuku tuh beda, dengan kenangan beda juga, ada juga dengan fore beda juga. Perbedaan Fruite dengan bisnis kopi yang lain menurut saya ya, dengan kita bisa ambil sisi positifnya ya, kita punya keunikan gitu. Keunikan misalkan dari resep, kita ada menggabungkan antara resep di luar kopi ke kopi gitu, contohnya. Terus yang kedua, kafe yang minimalis, yang ruangannya cuman sepetak 2 petak, itu bisa mengurangi kos kan, dan kita juga nggak perlu sewa karena memang numpang di rumah om saya gitu. Terus yang ketiga, misalkan tadi dekorasi tidak perlu wah, posting juga, dan banyak kok sekarang desain kedai kopi yang dia hiasannya, dekorasinya wah juga, cuman dindingnya dinding alami, tembok unfinish gitu, jadi dari semen, tapi memang dipakai semen khusus, pakai mortar utama yang mengandung coating. Jadi kalau di amplas dia benar-benar licin gitu, ada sisi licinnya. Ada juga kayak gitu. Jadi kita walaupun minimalis, kita masih tetap ikut tren saat ini untuk buka kedai kopi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya sekarang zaman apalagi PPKM gak tamat-tamat gitu ya, kita bisa delivery kan di masa-masa PPKM ini. Saya tunjukkan kalian area ruko-ruko baru. Di saat pandemi, ruko-ruko itu warungnya malah berjamur gitu.